Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan video hasil kami yang berjudul Mahkamah karya Sulbani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel. Saya Naila Fandra Azura. Saya Revo Pumatasari. Saya Saskia Sintabela. Saya Rangrini. Saya Bojan Arianto. Selamat menyaksikan. Dalam ruangan ini tidak ada perbedaan antara malam dan siang. Biarpun di kamar tidur Bahri, hari sudah malam. Kualitas cahaya dalam ruangan mahkamah tetap sama. Murni datang diantarkan seorang petugas pengadilan. Ia berhenti sebentar untuk memandang wajah. Murni sayang. Oh iya, ada sedikit kekuatan dari majelis hakim yang mulia. Kami mengetahui bahwa di dunia ini adalah Pak Kapten Anwar. Tapi yang sebenarnya bukan hanya seorang. Ada lagi yang lain, yaitu Boyan. Sebenarnya sekarang juga cintanya. Kemudian Kapten Anwar diberi hukuman mati dengan yang jadi ketua pengadilannya adalah Mayor Baki, suami yang mulia. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Harap menjawab dengan jujur dan tunjukkan pada majelis hakim. Sudah berapa lama Nyonya berumah tangga dengan saudara Bahri? Lebih dari 30 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk mengenali pribadi seseorang. Menurut Nyonya, apakah mungkin saudara Bahri menjatuhi hukuman kepada sahabat Karni Anwar dengan maksud membunuhnya supaya dapat menikahi Nyonya? Tolong Nyonya jujurnya dan coba merenungkannya. Saya tidak perlu merenungkannya. Saya kenal sifat suami saya. Dia seorang prajurit yang setia. Tidak, dia bukan pembunuhnya. Tolong sampaikan lebih jelas pada majelis hakim. Suami saya tidak membunuh Anwar karena ingin kawin dengan saya. Terima kasih Nyonya. Untuk sementara, sekian dulu yang mulia. Saudara penuntut umum, silakan. Terima kasih yang mulia. Nyonya Murni, apakah Nyonya seseorang yang dapat dipercaya? Ataukah Nyonya berkata begitu hanya sekedar mimpi memamerkan kesetiaan Nyonya pada suami yang sebetulnya tidak sama sekali Nyonya miliki? Yang mulia, saya keberatan atas ucapan saudara penuntut umum. Di sini menjadi adalah saudara Bakti, bukan Nyonya Murni. Maaf yang mulia, saudara pembela terlalu terburu nafsu. Saya belum selesai bicara, saya tidak mengadili, dan saya hanya membuat suatu kesimpulan. Teruskan, saudara penuntut umum. Baik yang mulia, setelah saudara Anwar meninggal, berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Ayolah Nyonya Murni, menurut keterangan yang kami peroleh, Nyonya sangat cinta dengan saudara Anwar. Apa betul? Bahkan saking cinta padanya, lamaran saudara Bahri yang pangkatnya lebih tinggi daripada saudara Anwar pun Nyonya tolak. Saya tidak tahu pasti, biarpun kepastian ini tidak penting, dan bermesraan dengan saudara Anwar tidak akan aneh jika Nyonya dan saudara Anwar bersimpati sehingga semati. Itu hal biasa, memang begitu anak-anak muda dalam bercinta. Kemudian saudara Anwar meninggal, berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Keras sedikit. 2 bulan. 2 bulan? Hebat sekali kesetiaan Nyonya pada saudara Anwar. Belum lagi jasanya membusuk dalam kubur, Nyonya sudah berpaling pada lelaki lain, saingannya. Perempuan macam apa Nyonya sebetulnya? Perempuan pengobrol cinta yang dengan mudah berpindah dari lelaki yang satu ke lelaki yang lain. Perempuan penjual mulut manis, pendusta, pembohong. Saya keberatan atas pertanyaan saya umum. Yang saya kemukakan bukan simpulan. Kalau boleh saya bertanya pada saudara pembela terhormat, simpulan apa yang akan ia ambil akan kenyataan-kenyataan ini? Cara saudara memojokkan saya memojokkan Nyonya Murni. Saya tidak memojokkan siapa-siapa. Itu hanya prasangka saudara. Saya di sini. Saudara sekalian berbicara melalui hakim. Maaf yang mulia. Baiklah, saudara penuntut umum. Untuk sementara sekian dulu yang mulia. Selanjutnya, silakan saudara pembela. Nyonya Murni, kata Nyonya kawin 2 bulan setelah kekasih meninggal. Memang Nyonya, masyarakat umum akan ditanya, bagaimana mungkin seorang gadis yang begitu mencintai seorang laki-laki tiba-tiba menikah dengan laki lain dalam nikah? Masyarakat cenderung untuk menghukum, tapi Nyonya berhak membela diri Nyonya. Nyonya ada penjelasan, apa bisa menjelaskan? Setelah Anwar meninggal, saya hancur dulu. Dunia serasa kiamat. Saya mencoba bunuh diri, tapi Tuhan melindungi saya. Bermalam-malam saya melawan keinginan saya itu, tetapi saya sudah membulatkan keputusan saya itu. Saya akan tetap hidup. Tapi saya juga perempuan.
Saya membutuhkan perlindungan dari seseorang. Tapi apa gunanya membutuhkan pertolongan dari seseorang yang sudah tidak ada? Satu-satunya orang yang mencintai saya adalah Bahri. Lalu saya membulatkan hati. Siapa tahu saya dapat belajar dari dia. Dia lelaki yang baik dan setia. Dia juga mencintai Anwar. Setelah kami menikah, setiap tahunnya dia selalu membawa saya ke kuburannya Anwar untuk berziarah. Mula-mula saya mengira saya mencintai dua orang, tetapi saya hanya mencintai seseorang, Bahri. Lalu di mana teman Anwar? Kami mencintai Anwar melalui kenangan. Terima kasih. Ya, saudara penuntut umum. Ya, Yang Mulia. Nyonya Murni, apakah saudara Bahri membahagiakan Nyonya? Dia berusaha sekuat mungkin untuk membahagiakan saya. Nyonya dusta. Bagaimana tidak? Baru tadi pagi Nyonya mengeluh pada suami Nyonya. Nyonya meminta saat-saat yang dapat dijadikan kenangan. Karena suami Nyonya tidak memberikan hak pada Nyonya. Karena suami Nyonya adalah seseorang yang tidak kenal cinta sejati, yang mengawini Nyonya hanya karena nafsu semata. Tuhan mendengarkan sesuatu tidak diperuntukkan bagi kalian. Itu tidak menjadi soal. Di sini tidak ada rahasia. Bukan karena percakapan itu percakapan rahasia, tapi Tuhan tidak mengerti bahasa yang kami pergunakan. Bahasa yang kami gunakan adalah bahasa suami istri. Mungkin kata-katanya sama dengan kata-kata di pasar atau dibaca koran. Tapi setiap kata dibarengi rasa kemeksaan dan suka duka kami berdua. Kalau begitu, tidak masuk akal sekali usaha manusia mendirikan pengadilan untuk menetapkan suatu perceraian. Perceraian terjadi. Jika bahasa itu sudah mati, maka digantikan oleh bahasa koran dan bahasa pasar yang digunakan banyak orang. Baik, saya tidak akan memasuki persoalan itu lebih jauh. Yang Mulia, yang ingin saya buktikan ialah bahwa saudara Bahri ialah seseorang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nyonya, waktu saudara Bahri melamar Nyonya dan Nyonya menolak lamarannya, apa kata-kata yang diucapkan oleh saudara Bahri? Saya mengerti kekecewaannya. Apa yang dia ucapkan tidaklah penting. Penting atau tidak penting adalah urusan majelis hakim. Apa katanya? Saya sudah lupa. Ayolah Nyonya, Nyonya tidak mungkin lupa. Izin Yang Mulia, apakah boleh saya mengatakan sesuatu pada istri saya? Silakan. Katakan yang sebenarnya, Murni. Hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan saya. Ia berkata sekarang jelas sudah sholat. Apa yang menjadi niat waktu tertuduh menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Ia ingin membunuh saksi yang merupakan saingan baginya. Bapak Hakim yang Mulia, apakah boleh saya mengajukan sebuah barang bukti? Saya kira tidak perlu lagi. Yang Mulia, apapun keputusan yang akan Anda jatuhkan, satu hal yang harus pasti. Keputusan itu harus berdasarkan kebenaran. Dunia sudah bersyarat untuk semua hal prasangka. Baik, silakan. Surat ini ditulis pada malam setelah tertuduhnya menyampaikan lamarannya kepada saudara Murni. Surat ini disampaikan melalui seorang prajurit, tapi prajuritnya terbunuh dan surat ini tidak sampai ke tangan Murni. Surat ini adalah pada saya. Saya minta supaya Yang Mulia sudi untuk membacakannya. Adinda Murnia tercinta, biarpun cinta Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan yang Kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih hingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu tidak ada jalan lain. Salah satu di antara kami, saya atau Anwar harus mati. Kakanda sangat menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda merasa malu. Kakanda kini ingin bicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan Adinda. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa pada Tuhan supaya kalian berbahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga bahagia. Salam Kakanda Saiful Bahri.
Terima kasih Yang Mulia. Saya tidak akan mengajukan pertanyaan lagi. Saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak Yang Mulia. Baiklah, apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada majelis hakim? Ada sedikit Yang Mulia. Sebuah perbuatan ditentukan oleh niat pelakunya. Dari pemeriksaan yang dilakukan, sudah sangat cukup jelas niat apa yang tersembunyi di balik hukuman yang dilakukan oleh tertuduh. Biarpun saudara Bahri mengatakan bahwa ia melakukan demi Tuhan, demi bangsa dan negara, niatnya yang sebenarnya adalah untuk menyingkirkan saingannya. Dengan demikian, ia bukan seseorang yang melakukan tugas, tapi ia harus dinyatakan sebagai seorang pembunuh. Terima kasih. Saudara pembela, saya persilakan untuk memberikan pesan yang terakhir kepada majelis hakim. Majelis Hakim yang mulia, kini sampailah saya pada akhir tugas saya, yaitu membantu dengan suatu tenaga menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak kepada mereka. Perbuatan seseorang dapat dinilai menurut niat pelakunya, tapi siapakah yang dapat mengetahui niat seseorang? Dan jika dapat kita ketahui, maka kita akan menilainya menurut keterbatasan pribadi kita juga. Oleh karena itu, Majelis Hakim yang mulia, satu-satunya yang dapat menghakimi adalah pelaku itu sendiri. Tapi itu hanya akan terjadi jika hati sanubari dan orang tersebut masih berfungsi sebagai manusia. Jika suara hatinya masih bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang terbukti dalam mahkamah ini tidak apa-apa. Kecuali bahwa saudara Saiful Bahri yang sekarang ini dihadapkan sebagai tertuduh adalah seseorang yang jujur, rendah hati, percaya pada Tuhan, dan seorang yang memiliki tanggung jawab. Oleh karena itulah, pada tempatnya, jika keputusan pengadilan ini dikembalikan pada hati sanubari sendiri, saya yakin Majelis Hakim yang mulia akan mempertimbangkan ini. Terima kasih. Baiklah, majelis hakim akan mengundurkan diri dan bermusyawarah untuk mendapatkan hasil. Sidang akan ditunda beberapa saat. Sekian video dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.